Adi Triasa Surabaya. Terima kasih atas kedatangannya. Yang saya hormati para dewan guru sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita masih dapat berkumpul bersama dalam rangka kegiatan visi dan prakarsa program sekolah. Betul ya? Salawat serta salam terutama kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja untuk menghabiskan waktu, saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga diskusi visi dan prakarsa, yang keempat penutup dan doa. Untuk acara yang pertama yang pembukaan, mari sama-sama kita bacakan basmalah. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut acara yang berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Haji Kartaryatna SPDN Karegel. Mobil tepat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA, kegiatan kita dalam pembelajaran di sekolah kita ini mudah-mudahan ya kita bisa mengikuti dan bisa menerima, kemudian kita bisa melaksanakan di dalam pembelajaran di sekolah ini ya, karena nggak semua sekolah ada ya Pak ya. Alhamdulillah kita sudah punya guru penggerak, tapi ntar lihat WM gerak baik kan gitu ya. Kalau dia ngajarnya di buku lah, ibu apa guru penggerak gitu ya. Ya dulu Pak, zaman saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SDNK Setia 1 Kepala Haji Karta, yang saya hormati Ibu EM selaku calon guru penggerak, dan juga rekan-rekan guru dari SDNK Setia 01. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita bisa bersua bertatap muka dalam kegiatan yang merupakan kegiatan pembelajaran proses dari program calon guru penggerak yang hari ini masuk pada pendampingan individu kedua Bapak Ibu. Bulan lalu saya sudah kesini, itu adalah pendampingan individu pertama, sekarang pendampingan individu kedua. Insya Allah akan dilaksanakan sampai ke pendampingan ke-5 atau ke-6 yang akan diakhiri di lokal karya ke-7. Jadi Bu EM ini Bapak Ibu masih proses sampai bulan Desember. Bapak Ibu melihatnya gimana tuh Bu EM itu? Tadi kata Pak Haji bergerak terus apa duduk di kursi aja? Ya, nanti Bapak Ibu akan mengisi yang namanya review 360 derajat. Itu adalah pengamatan Bapak Ibu terhadap Bu EM di awal ini, yang nanti akan dilakukan kembali di akhir untuk review 360. Baik Bapak Ibu, Bu EM ini sudah melaksanakan pembelajaran secara daring yang terdiri dari 3 modul. Sampai 2 bulan terakhir sudah melaksanakan saja. Kita juga mengundangnya tidak hanya dari guru saja, mungkin jajaran elemen lain seperti komite
dan sebagainya itu harus kita undang untuk merubah visi sekolah. Tetapi hari ini kita akan merumuskan visi yang mungkin saja bisa diakomodir oleh kepala sekolah, bahkan bisa menjadi merubah visi sekolah, itu nggak masalah. Tetapi orientasinya hari ini kita hanya berdiskusi saja yang akan dipimpin oleh Bu EM tentang bagaimana kita melakukan visi dan membuat prakarsa perubahan itu. Caranya adalah mungkin di Bapak Ibu nanti dipimpin oleh Bu EM sudah ada catatan dari kalimat rumpang itu, ya, kalimat sederhana, kalimat rumpang. Kira-kira Ibu akan mengisi apa, harapan untuk siswanya bagaimana, terus apa yang sudah kita milikinya apa, keyakinan apa yang ada pada diri kita, yang nantinya itu akan menjadi bahan Bapak Ibu bersama Bu EM untuk menentukan visi apa yang akan kita simpulkan nanti. Nah, selain itu baru kita akan mengintip atau membongkar visi sekolah lagi. Apakah yang sudah Bapak Ibu isi di kalimat rumpang itu sudah diakomodir oleh visi sekolah? Kalau sudah, bagus, tinggal kita membuat prakarsa perubahan untuk mendongkrak supaya tercapai visi sekolah itu kita targetkan tercapai. Gitu. Jika tidak menurut Bapak Ibu, nah itu kita akan melakukan penyesuaian visi. Prosesnya bagaimana itu nanti kewenangan dari kepala sekolah. Apakah visi sekolah ini akan mengalami perubahan atau tidak, atau kita bisa hanya di sisi lain. Alhamdulillah, sallallahu wasallam ala Rasulillah, amma ba'd. Kepada yang terhormat yaitu Bapak Munadi Riyasah SPD MSI selaku pengajar praktik dari guru penggerak. Kemudian kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Karang Setia 01 yaitu Bapak Haji Karta Riyadna SPD MPD. Kepada yang terhormat Bapak Ibu guru hebat yang alhamdulillah bisa hadir untuk mengikuti acara diskusi kita ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul untuk berdiskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah dalam program guru penggerak ini. Salawatan wa salaman ala Rasulillah. Kita limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju kepada zaman Islamiyah dan penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti pada saat ini. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, biar tidak tegang ya Bu ya. Kita tepuk semangat dulu ya Bu ya. Iya, jangan tegang Pak Haji. Tahu tepuk semangat Bapak Ibu kan ya. Boleh berdiri. Dari tadi duduk kan ya. Betul, kita diri aja dulu ya. Tepuk semangat ya. Siap. Tepuk semangat. 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 Boleh sekali lagi Pak Haji. Ayo. Tepuk semangat. 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 Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Bapak Ibu guru hebat, sebelumnya saya mohon izin di sini memimpin diskusi dalam visi dan prakarsa perubahan sekolah, di mana nanti saya akan menyampaikan beberapa materi yang pernah saya pelajari selama menjadi calon guru penggerak 2 bulan belakang. Mohon izin ya Bapak Ibu. Dan di sini saya alhamdulillah
didampingi oleh pengajar praktik yaitu Bapak Munadi Riasa, dan fasilitator saya yaitu Ibu Rika Okviana Tamar dari Aceh, untuk menjawab kalimat rumpang dari kata-kata ini. Cita-cita untuk murid. Cita-cita untuk murid, Bapak Ibu. Jadi bukannya buat kita ya, buat murid. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Ya. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah seperti apa? Kemudian di sekolah kita mengutamakan, sudah terpikir Bapak Ibu jawabannya? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa nanti akan kita sepakati jawabannya seperti apa sesuai dengan diskusi kita. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan beberapa materi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pasti dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara sangat terkenal ya Bapak Ibu ya. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dalam menuntun, kita selaku pendidik diibaratkan seperti seorang petani yang hanya dapat merawat, menyiram, dan memberi pupuk pada tanaman. Semua petani tidak dapat mengganti kodrat pada tanaman tersebut. Misalnya, kita menanam padi, maka akan tumbuh padi. Bahkan mungkin rumput ikutan tumbuh. Tapi itu padi pasti akan tumbuhnya padi. Begitupun di sini dengan murid kita. Pendidik tidak merubah kodrat mereka sebagai murid, melainkan hanya menuntun tumbuhnya untuk memperbaiki laku hidupnya sesuai dengan kodrat mereka, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Nah, menuntun tidak dapat dilakukan dengan cara paksaan Bapak Ibu. Jadi tidak dipaksa, harus dengan kesadaran sendiri. Menuntun menurut Ki Hajar Dewantara justru hanya mendorong untuk merumuskan atau menemukan kemerdekaan belajar. Jadi mereka menemukan kemerdekaan belajar mereka selaku sebagai murid, bukan dengan cara paksa oleh guru ya Bapak Ibu. Manusia merdeka itu apa? Manusia merdeka adalah manusia yang hidup lahir batinnya tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi mereka bersandar atas kekuatan mereka sendiri. Jadi itu yang disebutnya manusia merdeka. Dan kita sebagai manusia merdeka termasuk ya, karena kita tidak dipaksa. Murid pun sama. Dan 3 semboyan ini Bapak Ibu pasti sering mendengar. 3 semboyan daripada Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sungtulodo, ing madyo mangun karso, tutuwuri handa nyani. Hafal pasti Bapak Ibu guru ini. Ing ngarso sungtulodo artinya apa? Pendidik menjadi teladan bagi murid. Teladan Bapak Ibu. Kita sebagai teladan, sebagai contoh. Baik itu pakaian kita, dengar ya Bu ya, Bapak ya, atau perilaku kita, atau bahkan perkataan kita pun akan ditiru, dicontoh oleh murid-murid kita. Contoh misalnya kita buang sampahnya sembarangan, bagaimana dengan murid kita?
Kalau kita membuang sampahnya di tempat sampah, pasti murid kita pun akan meniru membuang sampahnya di tempat sampah. Itu contohnya. Kemudian ini madyo mangun karso. Pendidik membangun semangat murid. Jadi kita hanya membangun murid kita untuk tetap semangat. Semangat untuk apa? Semangat untuk selalu berdisiplin. Semangat untuk selalu mentaati peraturan sekolah, ya. Contohnya misalnya ketika mereka melanggar atau mereka membuang sampah di sembarangan. Lalu kita sebagai guru, sebagai pendidik melihatnya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Ayo, menegurnya ya, menegurnya, kemudian mengatakan yang baiknya seperti apa nak, buang sampah harusnya di mana, gitu ya Bapak Ibu ya. Pasti kita sebagai pendidik pasti memberikan yang terbaik untuk murid-murid kita. Kemudian yang ketiga adalah tuturi handayani, artinya pendidik memberikan dorongan bagi murid, mendorong untuk menjadi yang lebih baik. Ketika melakukan kesalahan, ya Bapak Ibu, dia melakukan kesalahan, kita harus mendorong mereka untuk menjadi sebuah kebaikan, membuat sebuah solusi untuk menjadi lebih baik. Misalnya sampah, mereka didorong kita untuk merubah sampah itu menjadi sesuatu hal yang berguna bagi mereka. Misalnya dijadikan apa? Tas, ya. Sampah-sampah yang bisa dijadikan tas, atau misalnya daur ulang menjadi kertas kembali, kertas-kertas yang tidak terpakai. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti sering mendengar nih saat ini tentang profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila berarti pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bapak Ibu pasti kita selalu belajar ya Bapak Ibu ya, walaupun sudah menjadi guru. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini pelajar yang memiliki profil ini adalah pelajar yang terbangun untuk keenam dimensi pembentuknya. Di sini contohnya yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi akhlak pada orang tua, murid kita biar bagus, biar menjadi murid-murid yang selalu patuh, taat kepada orang tua, kepada guru, tidak menjadi murid-murid yang pembangkang. Ya. Kemudian yang kedua, bernalar kritis. Punya inisiatif ketika mendengar informasi, dia selalu mempunyai pemikiran yang kritis, mencari untuk mikir ini apa ya. Jadi selalu berpikir ketika mendapatkan informasi. Kemudian berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini berarti mereka sebagai pelajar yang walaupun misalnya hidupnya di budaya Sunda, mempunyai budaya-budaya sendiri, tapi dalam Indonesia itu banyak sekali budayanya, maka mereka pun tidak akan melupakan dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia, atau bahkan budaya-budaya yang ada di luar negeri pun mereka akan menyaring sesuai dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia atau budaya Timur. Kemudian bergotong royong, bekerja sama bisa dengan temannya atau teman-teman yang ada di luar sekolahnya, ya. Atau bekerja sama dengan kita sebagai guru, berkolaborasi. Kemudian mandiri. Nah, di sini siswa diterapkan untuk bisa melakukan hal-hal bagi dirinya sendiri. Kemudian kreatif, jadi melakukan perubahan, mempunyai kreativitas yang tinggi. Contoh, kata-kata ATM mungkin sering dengar oleh ibu, sering didengar ya. ATM, amati, tiru, modifikasi. Iya. Ketika kita melihat sesuatu yang ada di YouTube, kita tiru, tapi kita modif lagi sehingga menjadi sesuatu yang berbeda, yang lebih kreatif lagi, yang lebih kreatif lagi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pakai kaos kaki.
gurunya harus mencontohkan. Nah di sini ada lagi kata-katanya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jadi ada perbaikan ketika anak-anak melakukan kesalahan, Bapak Ibu. Nah, kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, Bapak Ibu, setelah kita mengetahui fungsi kita, posisi kita ada di mana, kebutuhan dasar manusia itu seperti apa. Nah, di sini saya mohon ya Bapak Ibu, kita akan membuat sebuah jawaban dari kalimat rumpang ini, yaitu cita-cita untuk murid. Nah, di situ ada kertas warna-warni ya Bapak Ibu. Nah, nanti di situ ditulis, boleh jawabannya seperti apa? Nanti kita tempel di sini. Kita bacakan dan kita buat rumusannya atau kesimpulannya Bapak. Sudah siap Bapak Ibu ya? Tadi sudah ada penjelasan sedikit. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menjawabnya. Kita sama-sama berdiskusi Bapak Ibu. Pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Pengen Bapak Ibu. Pak ini ada di interpretasi. Ya. Bu Yuni juga mau silakan Bu. Duduk. Ya Bapak Ibu silahkan menjawab. Berapa menit? Ya 1 jam ya kelamaan. Iya Bapak, iya Ibu. Di kertas yang warna yang di depan Bapak Ibu. Untuk kalimat pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa Bapak Ibu? Boleh, yang tadi sudah dijelaskan ya, atau masih berhubungan dengan profil pelajar Pancasila tadi. Nah, yang boleh, iya, yang berwarna. Kenapa dikasih berwarna? Biar lebih menarik gitu, meriah. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Maunya atau misalnya saya nih, saya pengennya murid saya apa? Yang dulu deh, yang lain deh. Ayo Pak Haji, jawab Pak Haji. Sudah ada Bu sini. Mau tempel sendiri ya, tempelin sendiri ya. Ayo Bapak Ibu, tempel di nomor 1. Enggak usah tegang. Ya, tempel Bapak. Ya. Kayaknya murid kita itu seperti apa? Kita mimpikan murid kita itu seperti apa? Oke, terima kasih Pak Kiki. Iya, nomor 1. Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Iya. Kenapa? Ini kan sesuai ini ya, kesepakatan kita nih, kita diskusi dulu. Maunya murid kita seperti apa sih? Boleh di sini. Nah, saya bacakan ya. Di sini kita memimpikan murid-murid yang berakhlak baik dan pandai. Ya. Kemudian murid-murid yang berakhlak baik dan berbudi pekerti. Bagus. Aktif, kreatif, inovatif. Mantap. Cerdas dan berakhlak yang mulia. Nah, berakhlak dan budi pekerti yang luhur, pelajar sepanjang hayat. Super sekali. Memimpikan murid-murid yang memiliki sikap disiplin. Bagus. Memimpikan murid-murid yang terampil, cerdas, bagus, pandai dan rajin. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi kita memimpikan murid-murid yang tadi berakhlak baik dan pandai, aktif, kreatif, inovatif, murid-murid yang berakhlak baik dan berbudi pekerti, cerdas dan berakhlak yang mulia, berakhlak dari sama ya, berakhlak budi pekerti luhur, pelajar sepanjang hayat. Memimpikan murid-murid yang memiliki sikap disiplin, memimpikan murid-murid yang terampil, cerdas, sama. Bagus? Oke.
Jadi di sini nanti saya isinya berakhlak mulia. Masuk ya? Sambil dipikirin yang kedua ya Bapak Ibu. Pertanyaan yang kedua. Berakhlak mulia. Tadi ada terampil. Oke. Kemudian ada kreatif juga ya. Iya, kreatif, inovatif, kreatif, inovatif, berbudi luhur. Tadi ada berbudi luhur, Kemudian apa cerdas apa ya? Oh, berprestasi kali ya? Atau cerdas berprestasi sama atau beda nih? Cerdas. Iya, dihasilkan nanti dengan prestasi. Cerdas. Apalagi tadi? Saya terlambat, Bu. Oh iya Bapak. Sudah semua ya. Cerdas dalam afektif, kognitif dan psikomotor. Wah, sesuai dengan kodrat alam dan lingkungan. Terima kasih kalian. Ya apa dulu. Ya, cerdas. Oh, cerdas sudah ya. Berarti di sini dengan kodrat sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Oke, sudah yang pertama ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah apa nih? Sebagai apa murid? Maunya apa? Murid sebagai apa? Misalnya kalau saya nih sumber belajar, bisa? Sekarang saya dulu. Oh iya, ayo siapa? Manusia merdeka. Oke, bagus pada lu. Bu Yaya, sebagai murid mempunyai karakter dan potensi yang berbeda. Iya, bagus. Yang lainnya, ayo. Manusia merdeka, karena sesuai dengan yang tadi kita bahas ya, manusia merdeka. Jadi harus bisa. Jangan jangan mengandalkan orang lain. Harus punya kekuatan sendiri. Gak boleh nyontek. Manusia merdeka. Gak boleh nyontek. Sebagai murid mempunyai karakter dan potensi yang berbeda. Apa berarti? Karakter. Murid yang memiliki karakter. Iya. Nanti ada yang nyontek gitu. Oke. Biar gak ada yang nyontek ya. Oke deh. Merdeka. Memiliki karakter yang berbeda. Potensi. Ayo ditunggu yang lainnya Bapak Ibu. Ternyata orangnya murid aja yang suka nyontek ya. Guru juga kata suka nyontek nih. Nyontek tapi bagus. Saya bacakan ya Bapak Ibu ya sambil menunggu yang lain. Manusia merdeka, murid mempunyai karakter dan potensi yang berbeda. Kemudian murid yang berkarakter unik, siap belajar dan semangat belajar. Karakter unik berarti agak sama nih ya dengan ini ya.
Semangat belajar. Oke. Generasi penerus bangsa. Berarti ini generasi penerus bangsa. Generasi penerus bangsa. Bapak Ibu sambil dicicipi makanannya. Bapak sambil Berisa. generasi penerus bangsa Bu Neni. sebagai fasilitator untuk Udah bisa belajar. Terima kasih. Murid Makasih, Bu Nen. sebagai fasilitator bisa ya? Iya lah, pasti ya. Karena sekarang pembelajaran kita ini berpusat kepada murid, ya, berpusat kepada murid. Jadi murid itu sebagai sumber belajar kita. Fasilitator belajar. Udah Bapak Ibu? Udah semua Bu? Udah nempelin ya? Kencang amat udah ya? Ayo Bu Iin, jangan malu-malu, ayo ungkapkan pendapatnya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi di sini kita percaya bahwa murid adalah manusia yang merdeka, memiliki karakter dan potensi yang berbeda, generasi penerus bangsa, fasilitator belajar. Dan boleh saya tambahkan di sini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita. Mau yang mana nih? Yang nomor 2? Oke, ayo. Murid adalah sebagai individu pembelajaran. Iya, boleh. Murid sebagai memiliki potensi yang berbeda. Oke, sama ya. Murid memiliki karakter yang berbeda. Ya, sama ada dengan yang tadi ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan apa Bapak? Mau dikasih bocoran? Ayo. Kita mengutamakan apa nih di sekolah? Kayak lagi ulangan ya Bapak Ibu ya. Tegang sekali ini. Kayak ngisi ulangan. Di sekolah kita mengutamakan apa Bapak Ibu? Kalau kita tadi sudah kita bahas, itu ada di situ. Ada di situ juga. Oke, Bapak Kiki duluan. Oke, mantap. Cara belajar. Kalau dulu kan apa aja? Dulu kan kalau orang ya anak-anak juga ayo yang duluan nanti dapat pemain. Jadi duluan misinya. Jadi pengen pulang duluan. Di sekolah kita mengutamakan iya. Yang lainnya ayo. Wih, ya lama-lama mikir ya. Oh, beneran. Ah, udah. Oke, saya bacakan ya. Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan dan mengembangkan nilai budi pekerti luhur. Bagus. Mengembangkan karakter dan potensi diri murid dengan optimal. Oke, bagus sekali. Pengembangan potensi. Sama nih ya, di sini ya. Tata tertib, mengutamakan tata tertib dan peraturan yang berlaku di sekolah. Kemudian mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Mantap. Peningkatan nilai kognitif dan keterampilan siswa. Kemudian kita mengutamakan kepentingan bersama agar menjadi disiplin. Ini hampir sama dengan yang tadi. Kebutuhan siswa, mengutamakan kebutuhan siswa. Di sekolah kita mengutamakan pengembangan potensi anak. Nah itu dari Bapak Ibu.
Berarti nanti saya akan menyimpulkan sambil mengisi soal berikutnya Bapak Ibu. Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan, disiplin berarti ya, disiplin. Disiplin, mengembangkan karakter anak, kemudian mengembangkan potensi murid sama ya. Tata tertib dan peraturan yang berlaku. Tata tertib. Peraturan yang berlaku. Kemudian mengutamakan kepentingan bersama. Kepentingan bersama. Kepentingan bersama. Kemudian peningkatan nilai kognitif dan keterampilan siswa. Pengembangan kognitif dan keterampilan siswa. Keterampilan siswa. Kemudian seperti yang bersama tadi sudah mengembangkan sudah kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa. Nah, sudah ya. Jadi untuk pertanyaan yang ketiga, saya simpulkan di sekolah kita mengutamakan disiplin, mengembangkan karakter anak, pengembangan karakter anak, tata tertib dan peraturan yang berlaku, kepentingan bersama, pengembangan kognitif dan keterampilan siswa, dan kebutuhan siswa. Itu jawaban dari Bapak Ibu nomor 3. Nah, kemudian yang keempat, murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa, jadi murid kita itu di sekolah itu sadar betul bahwa apa? Jadi muridnya sadar. Jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa, jadi pemikiran murid Bu, Bapak Ibu. Bu Nani. Pertanyaan untuk Bu Nani. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, Kewajibannya siapa nih yang duluan? Udah. Ada tepuk tangan Bapak Ibu. Ini baru saya dapat di waktu kemarin ruang kolaborasi. Itu berarti haknya, menuntut haknya. Terus Tepuk kewajibannya apa? mantul. Iya, Gini, memiliki Bapak Ibu, kewajiban mantul. untuk Sambil ini ya. belajar. Tepuk mantul. Mantul. Enggak apa-apa. Mantul. Ya udah itu aja nggak apa-apa. Mantap betul. Saya juga baru tahu. Ini dari BIMPA, dari fasilitator saya Bu Rika. Jadi baru tahu ya, tepuk mantul. Iya. Biasanya hebat ya. Ini tepuk mantul. Jadi mantul kan boleh ya mantul. Tapi ada bukan, mantul itu singkatan mantap betul. Baik, Bapak Ibu yang sudah ngisi, kita tepuk mantul. Sampai dulu nggak apa-apa. Tepuk mantul. Mantul. Mantap betul. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Oke, udah ada.
dulu. Oke. Ayo pada dulu. Kita ada di sekolah ini yakin, murid di sekolah kita sadar betul bahwa harus belajar dan menjadi insan yang kompeten. Apa sih kompeten? Kompeten, berakhlak mulia, cerdas, dan terampil. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa keberhasilan belajar ditentukan oleh semangat dan motivasi. Berarti masih belajar ya, belajar, kepentingan belajar ini. Mengembangkan karakter siswa, mengembangkan karakter siswa dan dididik menjadi cerdas. Oke, disiplin dan berakhlak. Jadi anak kita tahu bahwa penting nih. Dia tahu harus cerdas, harus disiplin, karena sikap tersebut adalah salah satu budaya positif dari murid ya. Dan sebenarnya budaya positif harus kita terapkan di sekolah karena sangat bagus dan akan menjadi sesuatu yang berharga kelak nanti murid-murid setelah mereka berada di masyarakat. Kemudian di sini mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Iya, betul. Berarti hak mereka ya, hak mereka. Kemudian kebutuhan murid sangat berbeda-beda, berdiferensiasi. Jadi murid tahu bahwa mereka memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian guru adalah sosok yang harus mereka tiru. Nah, jadi sekarang balikannya ini menurut murid itu berpikir bahwa guru itu harus jadi peniru, harus jadi contoh. Kemudian belajar adalah hal untuk menjadi individu mandiri dengan keterampilan yang dimilikinya. Oke. Berarti di sini harus belajar. Berarti mereka kesadaran tentang kewajiban ya. Kalau belajar berarti di sini kewajiban mereka, kemudian disiplin, mereka harus disiplin, harus semangat belajarnya. Hak, nah ini juga hak mereka. Jadi mereka mengetahui hak mereka. Oke, kebutuhan yang berbeda-beda. Guru. Oke, Bapak Ibu, sambil saya buat kesimpulan, Bapak Ibu mengisi soal yang ke-5, yaitu kita berarti kita Bapak Ibu guru, kepala sekolah, penjaga. Kita guru dan warga di sekolah, murid, orang tua, paham bahwa jadi kita dan warga di sekolah ini paham, Yakin. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Untuk kita guru warga di sekolah kan kita yakin untuk ngapain? Untuk apa? Untuk apa? Ya. Yang tadi berarti kewajiban dan hak mereka. Benar. Tahu. Nah, tadi berarti murid di sekolah kita sadar betul bahwa kewajiban dan hak mereka sebagai murid. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar. Oke, coba nih Bapak Ibu. Jadi guru disiplin nih, guru harus disiplin, menjadi teladan, bersikap ramah terhadap anak, kreatif dan berinovatif dalam pembelajaran. Nah, sekarang kalau kepala sekolah harus apa? Maaf ya Bapak. Kepala sekolah harusnya seperti apa nih biar visi perubahan kita tercapai? Sebagai motivator, fasilitator. Motivator dan fasilitator. Oke. Motivator. Oke, fasilitator. Nanti kalau perlu
Apa-apa minta ke Bapak ya? Iya. Jangan minta duit Pak. Jadi ada perlu minta duit 30 ya Pak Haji ya. Manajer. Berubah. Apalagi memberikan pelatihan, perlu nggak Bapak Ibu? Udah jadi fasilitator nanti ya, ada nyambung gitu. Semuanya. Iya, kalau bisa fasilitator berarti udah semuanya Pak Haji nih. Kalau ada pelatihan baru ikut. Jangan kosin. Ya Pak Haji ya. Ya biar semangat Pak Haji. Iya masih. Kalau guru ada yang rajin terus kasih hadiah Pak Haji. Jadi guru teladan gitu. Penambahan terus ya. Dalam pembelajaran. Oke, coba nih Bapak Ibu. Jadi guru disiplin nih, guru harus disiplin, menjadi teladan, bersikap ramah terhadap anak, kreatif dan berinovatif dalam pembelajaran. Nah, sekarang kalau kepala sekolah harus apa? Maaf ya Bapak. Kepala sekolah harusnya seperti apa nih biar visi perubahan kita tercapai? Sebagai motivator, fasilitator. Motivator dan fasilitator. Oke. Motivator. Oke, fasilitator. Berarti kalau perlu apa-apa minta ke Bapak ya? Iya. Jangan minta duit Pak. Jadi ada perlu minta duit 30 ya Pak Haji ya. Manajer. Berubah. Apalagi memberikan pelatihan, perlu nggak Bapak Ibu? Udah jadi fasilitator nanti ya, ada nyambung gitu. Semuanya. Iya, kalau bisa fasilitator berarti udah semuanya Pak Haji nih. Kalau ada pelatihan baru ikut. Jangan kosin. Ya Pak Haji ya. Ya biar semangat Pak Haji. Iya masih. Kalau guru ada yang rajin terus kasih hadiah Pak Haji. Jadi guru teladan gitu. Jadi kepala sekolah itu harus bersikap sebagai motivator, kemudian sebagai fasilitator dan sebagai manajernya. Itu Pak Haji. Ya. Nah sekarang sebagai orang tua, kita ini aja sebagai orang tua nih kira-kira murid orang tua harusnya seperti apa? Gitu. Harus Ayo yang support. menjadi orang tua. Harus. Ada apa lagi Bapak Ibu? Orang tua mendampingi anak belajar di rumah. Selain itu apa lagi? Sebagai apa? Penyemangat. Memberikan perhatian. Pendukung. Oke. Sudah ya Bapak Ibu nih. Dari pertanyaan sebutkan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah dan orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Sebagai murid harus disiplin, harus mengikuti tata tertib sekolah, bertakwa. Sebagai guru kita harus disiplin, menjadi teladan, bersikap ramah terhadap anak, serta kreatif dan berinovatif dalam pembelajaran. Kemudian kepala sekolah harus sebagai motivator, fasilitator dan sebagai manajernya. Di sini
Kita warga di sekolah ini yakin untuk meningkatkan kemajuan sekolah dengan menerapkan sikap disiplin dan tanggung jawab, seperti meningkatkan kemajuan sekolah. Yakin untuk membimbing murid agar dapat mencapai potensi yang dimiliki mereka. Kemudian berkembang dan maju terhadap pendidikan yang lebih baik. Menjadikan murid pribadi yang baik dan berakhlak mulia. Murid dapat memiliki sikap disiplin. Kemudian tanggung jawab sebagai warga sekolah, yaitu mematuhi peraturan sekolah. Panjang sekali ya. Peraturan sekolah, belajar dengan giat serta mengerjakan tugas sekolah yang diberikan. Kemudian untuk membimbing agar anak rajin belajar. Untuk mewujudkan merdeka belajar, guru harus bergerak dan menggerakkan dan berpihak kepada murid. Mantul nih. Oke. Berarti di sini kita warga sekolah ini yakin untuk selalu meningkatkan kemajuan sekolah kita. Kita juga harus yakin untuk membimbing murid kita agar mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kemudian berkembang dengan maju. Pendidikan yang lebih baik, apa ini ya, berkembang dari kemajuan sama. Menjadikan murid yang pribadi yang baik. Tadi membimbing ya. Murid dapat memiliki sikap disiplin, tanggung jawab sebagai warga sekolah untuk membimbing anak-anak. Oke, Bapak Ibu. Nah, di sini untuk mewujudkan merdeka belajar. Nah, sambil saya menyimpulkan, Bapak Ibu, Bapak Ibu, silakan mengisi soal yang berikutnya. Sambil saya ketik dulu. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita dan warga di sekolah, kita guru dengan warga di sekolah ini paham bahwa apa? Ayo yang sudah silakan. Nanti dapat kue dari saya. Di belakang masih ada banjir kotaknya. Oke, terima kasih Pak Danu. Yang lainnya menyusul. Terima kasih Bu Yayan, Bu Risa, Bu Masro. Haji mana Pak Haji? Udah? Oh, kerjasama. Berkolaborasi. Betul. Iya, betul Pak Haji, ada berkolaborasi. Jadi hemat kertas ya. Sudah, Bapak Ibu? Pak Kimi sudah? Oke. Oke, di sini kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa memiliki kemampuan dan bakat. Iya, dan disiplin ya. Memiliki kemampuan dan bakat. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita harus menjalin kerjasama yang baik. Bagus. Berarti tadi ya, masih berkolaborasi. Kemudian pendidikan untuk siswa adalah sebuah kebutuhan dalam membangun kesuksesan masa depan, meningkatkan profesional personal. Berarti tadi kayaknya ada ngelihat dari visi. Kemudian kita perlu meningkatkan perilaku budi pekerti luhur, menjaga nama baik sekolah, memiliki kemampuan dan bakat, bahwa mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang paling tinggi. Oke Bapak Ibu, terima kasih.
Nah, di sini berarti sebentar kita rumuskan dulu. Kita simpulin dulu ya. Memiliki toleransi. Oke, Bapak Ibu, kita dan warga di sekolah ini, pertanyaan yang kelima ya Bapak Ibu. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa memiliki potensi yang berbeda, harus berkolaborasi. Pendidikan berpusat pada siswa, menjaga nama baik siswa, nama baik sekolah, meningkatkan perilaku budi pekerti luhur dan bertoleransi. Bapak Ibu, itu adalah jawaban dari diskusi kita dari kalimat rumpang. Bapak Ibu sebentar. Kita buat kesimpulan dari kalimat rumpang kita itu berubah menjadi sebuah visi, ya, sebuah visi. Tadi kita di sini ingin mewujudkan siswa yang bertakwa, ya, ada kan tadi ya? Mewujudkan siswa atau murid nih? Pak Kati, murid apa siswa? Peserta didik. Peserta didik, oke. Mewujudkan peserta didik. Mewujudkan peserta didik yang bertakwa, atau mau yang lain Bapak Ibu? Bertakwa? Oke, bertakwa. Berakhlak. Apa dia itu ya? Murid atau peserta didik atau siswa? Berarti murid. Iya, berarti murid atau siswa? Murid. Iya, oke. Biar sama-sama ya kita diskusi enaknya seperti apa. Mewujudkan murid yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, berarti ini kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Esa, berakhlak mulia, oke ya. Berarti untuk visinya baru ada kerja. Maksudnya itu kan ada mewujudkan. Kalau mewujudkan nantinya larinya ke misi. Jadi kata mewujudkannya baru jadi kata terwujudnya. Karena nanti ada melakukan perubahannya, berarti misinya. Sekarang terwujudnya murid. Oke, terima kasih Bapak Danu. itu juga tahun 2021. Bapak mandur. Mantap betul. Terima kasih Bapak Danu. Satu lagi Bu, Oke, apa lagi? fokus Fokus. Apa tuh? Gimana? empok. Ini ada tempat baru. Gimana? Tepuk fokus. Lulus.
ini. Malu Bu. Pucak ya. Biasa ngomong-ngomong di rumah. Oke, sudah kesimpulannya, kita lanjut yang berikutnya Bapak Ibu. Masih kuat ya? Nggak ngantuk kan? Mungkin Bapak Ibu sudah baca di depan itu ada kertas tentang visi dan misi sekolah kita, yaitu sekolah kita SDN Karang Setia 01. Di sini misi sekolahnya adalah terwujudnya. Ini saya dapat dari Bapak Kepala Sekolah kemarin ya Bapak Ibu ya. Nah, di situ ada ditempel visi dan misinya. Visi dan misi sekolah kita adalah visi sekolah terwujudnya anak didik yang bertakwa, terampil, berbudi pekerti luhur, serta peningkatan profesionalisme guru. Sebenarnya saya juga baru tahu nih ada profesionalisme guru. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak mau ada perubahan atau tidak? Nanti disepakati juga oleh kepala sekolah kita ya. Apakah visinya akan berubah atau tidak? Pak Haji, ini visi kita kan di sini sekolah terwujudnya anak didik yang bertakwa, terampil, berbudi pekerti luhur, serta peningkatan Say hello. profesionalisme guru. Say hello. Nah, ini mau ada perubahan atau tidak dalam visi sekolah kita? Kira-kira nih Bapak Ibu. Bapak Haji? Boleh, memang. Boleh. Kesini juga ada lah ya. Kita kesini juga ada. Bisa berubah. Jadi mau ada perubahan sedikit? Oke, nanti berarti kita ada diskusi lagi sedikit dengan Bapak Kepala Sekolah. Nanti ya Bapak Ibu ya. Berarti nanti ada perubahan. Kemudian misi sekolah kita adalah di sini memberikan dasar-dasar keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memupuk dan menumbuh kembangkan rasa cinta terhadap sesama manusia dan lingkungannya, membiasakan siswa hidup bersih. Ini sudah kayaknya ya, setiap kelas sudah ada tempat sampah. Kemudian menerapkan sikap disiplin dan bertanggung jawab. Disiplin kepada siswa, selain siswa juga guru juga ya. Dan bertanggung jawab, mengembangkan nilai-nilai budi pekerti luhur dan meningkatkan profesionalisme guru personil. Jadi ini visi dan misi pendidikan sekolah kita SDN Karang Setia 01. Ada yang baru tahu Bapak Ibu visi-misinya? Iya. Saya juga termasuk baru. Walaupun udah ditempel lama, tapi mungkin karena tidak terlihat jadinya ya tidak iya. Jadi baru tahu. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Di sini ada sebuah pertanyaan. Apa visi sekolah kita ini selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita yang tadi? Jadi yang tadi kesimpulan itu cita-cita kita. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah selaraskah Bapak Ibu? Sudah. Kalau sudah, apakah yang ingin disesuaikan? Oh, ini kalau tidak ya. Berarti sudah sesuai. Sudah selaras. Kalau sudah ya sudah, berarti tidak ada. Sudah selaras. Berarti tadi adakah yang disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah? Nanti ada ya. Cuma dalam sesi diskusi berikutnya. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, sebutkan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua
yang dirumuskan tadi oleh kita. Kira-kira sikap seperti apa? Sikap dan perilaku murid harusnya seperti apa? Kalau kita ingin tadi mewujudkan Yang lain mah tasnya di bawah ya? murid yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, inovatif, berprestasi, sesuai dengan berbudaya positif, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kira-kira selaku bagi murid dulu deh. Sebagai murid nih, murid harus apa? Punya sikap apa? Datang tepat waktu misalnya. Ya, disiplin ya. Disiplin. Apa lagi? Iya, lupa. Harus disiplin. Mengikuti tata tertib sekolah. Mengikuti tata tertib sekolah. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Bertakwa. Iya, bertakwa. Terus sopan? Sopan nggak? Kata tadi sopan ya? Oh, dalam tata tertib. Oh, jadi udah bertakwa juga ada di tata tertib tadi ya? Gak ada ya? Oh iya. Oh iya. Pakai seragam sesuai tata tertib. Oke, Bapak.
berdiferensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Haji Manta Santani, guru SDN Karangsetia 01. Budaya positif tentang keyakinan kelas yang disampaikan Ibu EM memotivasi saya untuk melakukan pembelajaran dengan penuh semangat.